Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya kabarnya baik ya. Pagi ini kita akan coba belajar lagi mengolah data. Seandainya kita mendapatkan data yang bentuknya seperti ini. Jadi sebenarnya ini bukan data, tetapi ini adalah informasi gitu ya. Jadi bentuknya memang tabel juga, tetapi ini bentuknya itu gimana ya? Enak dilihat sih, tetapi untuk komputer ini akan sulit diolah gitu. Jadi kelompok satu anggotanya adalah Anang, Andi, Arum, Aisyah, Amanda, Anto, Hauta, Bella. Sedangkan kelompok dua adalah Budi, Bella, Bernard, Brian, Bimo, Bisma, Andi, dan seterusnya. Kelompok tiga adalah ini, dan kelompok 4 sampai kelompok 8. Ini akan diolah oleh komputer dengan sangat sulit, maka kita harus ubah dulu menjadi data yang lebih mudah diolah oleh komputer. Kita akan ambil sheet baru seperti ini, ya. Nanti formatnya yang kita inginkan adalah di sini adalah nama dan ini adalah kelompoknya atau grupnya, begitu. Maka rumus yang kita pakai adalah kita ketik sama dengan flatten kurung buka, range-nya kita ambil dari sini, ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih tanda dan, kemudian kita klik di judulnya. Kemudian kita kurung tutup. Nah, dia akan jadi value, maka di sini kita perlu tambahkan array formula dengan cara menekan Ctrl Shift Enter, lalu Enter lagi. Nah, tetapi kan ini belum terpisah gitu ya, maka kita akan pisahkan gitu. Dengan apa? Bisa dengan karakter yang unik. Misalkan saya pakai karakter yang di sebelahnya angka 1 itu ya, yang gambarnya tanda petik itu. Maka saya akan batasi dengan petik ganda seperti ini. Kemudian saya klik yang di sebelah kirinya angka 1, kemudian saya batasi dengan petik ganda, saya sambung dengan tanda dan, kemudian saya enter. Tapi dia masih ada di dalam satu sel, maka kita akan pisahkan dengan rumus split, yaitu sebelum flatten. Split kita pisahkan, kemudian di sebelum kurung yang terakhir kita akan berikan delimiternya atau pemisahnya, yaitu ya yang kita gunakan tadi. Teman-teman bisa juga gunakan tanda garis miring atau backslash gitu ya, bebas. Nah, dia sudah terpisah. Tetapi permasalahannya ketika di kelompok satu ini kita tambahkan nama, misalnya kita tambahkan nama itu yang Lala seperti ini, ya, dia nggak akan menambah karena kita tadi hanya sampai di B13 ya. Maka kita akan coba hilangkan angka 13-nya seperti ini. Nah, tapi efeknya adalah dia akan ke bawah terus gitu ya, sampai tak terhingga gitu. Maka kita akan bikin filter di sebelahnya area flatten yang B6 sampai B. Kita akan minta dia di filter, ya, kurung buka, filternya tetap areanya tetap sama, jadi kita copy saja di sini, kemudian kita kasih tanda, kita paste di sini, yang kondisinya adalah yang ada datanya atau tidak sama dengan 0, begitu ya. Seperti ini, kemudian kita enter. Nah, kalau kita di bawahnya Lala, kemudian kita tambahkan misalnya siapa namanya? Maria misalkan. Maka kita lihat apakah dia menambah. Dia menambah, gitu ya. Nah, maka ketika ini B6 sampai B seterusnya, B5 di judulnya ini, kalau kita geser ke kanan rumusnya, maka kita akan dapatkan kelompok yang lain. Kita coba ya. Kita akan geser saja rumusnya seperti ini. Nah, sampai kelompok 7, kemudian ini adalah kelompok 8 adalah Hauta, dan seterusnya. Tapi ini ref, ya tidak masalah nanti karena akan kita gabung. Baik, kita akan gabung dengan tanda himpunan. Himpunan itu adalah di sebelahnya huruf P itu ya, ada kurung kurawal. Jadi kita akan ke sini ya, ke C3 ini. Kita akan copy, tapi tanda sama dengannya tidak usah di copy. Kemudian kita letakkan di sini, kita kasih tanda pemisah ya, separasi titik koma, kita paste. Jangan lupa dikasih tanda kurung kurawal tutup dan di bagian awalnya di kurung kurawal buka. Kita enter, kemudian kita baca error karena ada data di C3, maka yang C3 kita hapus. Nah, ini sudah tergabung kelompok 1, kelompok 2. Nah, kita lakukan yang lainnya dengan cara yang sama. Kita copy ya, kita blok, kemudian kita copy, kemudian kita pindah ke rumus yang di sini.
sebelum tanda kurung kurawal penutup kita kasih separasi, bisa koma atau titik koma tergantung settingnya teman-teman apakah pakai mode bahasa Inggris atau Indonesia gitu ya. Nah, dia akan gabung, sudah kelompok 3 sudah tergabung, kemudian ini kita hapus aja, kemudian yang kelompok 4-nya kita copy juga dengan cara yang sama, kita copy, kemudian kita kasih separasi, kita paste di sini. Oke, kelompok 4 sudah, ya. Kemudian kelompok 5 kita copy juga, kita tambahkan di sini. Kemudian ini kita hapus, kita lanjut ke kelompok 6. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini juga. Oke, kelompok 6 sudah, sekarang kelompok 7. Copy, kemudian kita di sini. Dan yang terakhir adalah kelompok 8. Oke, kita copy, kemudian kita paste di bagian akhir sini. Oke, kita cek seharusnya sudah sampai kelompok 8 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nah ini adalah data yang bisa diolah oleh komputer. Ya, maka kita ambil contoh aja, misalkan kita blok seperti ini, kemudian kita bikin pakai apa ya? Pakai pivot ya, pakai pivot table seperti ini. Kemudian saya akan buat di sheet yang baru. Jadi saya akan create, maka di sini ada pivot table ya. Nah, di sini tinggal kita pilih aja. Kalau misalnya di apa namanya, di barisnya akan kita tambahkan nama misalkan. Nah, maka nama sudah jadi baris. Kemudian kolomnya adalah kelompok. Kemudian yang ditunjukkan values-nya adalah kelompoknya ya. Nah, seperti ini ya. Maka kita akan dapatkan satu data, coba saya kecilkan supaya terlihat. Nah, seperti ini. Aisyah dia hanya ada di sekelompok 1, sedangkan Amanda ada di kelompok 1 dan kelompok 8. Gitu ya. Nah, seperti ini Lala di satu, kita coba ya, misalkan Lala ini kita tambahkan di kelompok 4. Lala, kemudian Maria, gitu ya, di kelompok 4. Kita lihat apakah dia menambahkan sendiri. Ya, ternyata dia menambahkan sendiri. Supaya judulnya nggak turun ke bawah, kita buat seperti ini. Oke, teman-teman. Nah, itu adalah salah satu contoh mengolah data untuk yang flatten, gitu ya. Satu lagi, kita akan coba misalkan kita hapus datanya satu. Misalkan yang kelompok 3 ini, yang Dina kita hapus. Apakah dia akan berubah? Kita lihat. Dina. Ya, dia akan berubah ya. Misalnya di kelompok 4 ini ya, dia hanya ada satu di kelompok 4. Kalau misalnya di kelompok 3 kita tambahkan lagi dengan nama yang sama, misalkan Dina, maka dia akan muncul lagi. Nah, gitu. Jadi kita akan dalam hal ini kita belajar mengolah data yang tadinya sulit dibaca komputer menjadi lebih mudah. Itu dulu teman-teman, nanti kita akan lanjut di yang selanjutnya ada cara mengolah PDF, CSV, dan seterusnya gitu ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.